Halo guys, kita lanjut ke part 2. Nah, tahap selanjutnya ini adalah teknik dasar memayat. Nah, disinilah kita akan belajar teknik dasarnya aja. Kalau misalnya kalian sudah menguasai ini, untuk jenis bunga seperti apapun kalian pasti bisa menguasainya. Nah, jadi di sini yang pertama sekali aku mau memayat bagian rumah adatnya itu ya, bagian atapnya, atau kita bisa bilang ini bentuk segitiga. Jadi aku mau bikin bentuk garis lurus ya. Kita perhatikan di sini aku mau bikin bentuk garis lurus, dan yang pastinya setelah jadi nanti payetnya itu setelah dipayet satu persatu, dia akan membentuk garis miring atau garis tegak lurus seperti ini ya. Kita perhatikan. Nah, pertama sekali kita matikan dulu jahitannya teman-teman seperti ini. Nah, setelah itu kita akan memulai benangnya itu dari bagian bawah motif. Selanjutnya kita memasukkan payetnya ke jarumnya. Untuk payetnya sendiri di sini aku memakai payet batang dan payet pasir. Jadi ini tuh kombinasi ya. Jadi untuk payet batangnya sendiri kita hitung dia ada 2 biji seperti ini. Dan untuk payet pasirnya sendiri ini aku mau bikin 2 juga. Ini aku mau bikin 2 seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk perpaduan warnanya sendiri aku mau bikin dia memancar dari bagian bawah dia itu gelap dan bagian atas dia itu semakin terang. Dalam artian di sini di bagian bawahnya itu aku bikin warna yang gelap, dan di bagian atasnya atau luarannya itu aku bikin warna yang terang supaya dia seperti kesannya itu memancar. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita bisa mengikuti motifnya. Jadi semakin ke atas itu semakin naik motifnya, kita memulai benangnya itu kita semakin naikin. Jadi dia bisa membentuk motif ya. Ini dia seperti ini teman-teman, dia itu lurus-lurus aja tapi dia semakin lama itu semakin naik gitu loh. Nah, untuk jaraknya sendiri kita harus bisa memperkirakan ya teman-teman, sesuai dengan ketebalan dari si payetnya sendiri ya. Nah, kalau misalnya di satu sisi itu kita sudah siap, kita tinggal melanjutkan di sisi yang satunya lagi supaya bisa sama ini, supaya seimbang. Kita bisa hitung nih di sisi yang satunya itu kita buat berapa kali jahit supaya bisa kita seimbangkan di sisi yang satunya lagi gitu loh. Ini kita hitung satu persatu, lalu kita seimbangkan juga untuk sisi yang satunya lagi. Nah, ini ada tipsnya teman-teman supaya dia tidak berkerut. Jadi tangan jari tengah kita yang satunya itu kita menahan dari bawah, dan jari telunjuk itu kita tahan dari atas supaya dia itu bisa seimbang. Selanjutnya di sini aku mau pakai payet cangkang. Payet cangkangnya ini supaya dia seperti kesan ada jendela gitu ya kan. Jadi di rumahnya ini ada jendela ibaratnya gitu. Dan aku mau padukan dengan payet mutiara. Nah, di sini kita bisa coba-coba dulu ya teman-teman. Kita bisa coba letakkan payetnya apakah dia cocok atau tidak. Jadi supaya kita tahu nih letak payetnya yang lebih cantik itu di mana gitu loh.
Nah, setelah kita temukan letak dari payetnya, tinggal kita jahit satu persatu ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini karena ada 4 motif yang sama, kita tinggal ulang berkali-kali dengan teknik yang sama di keempat motif ini ya. 1, 2, 3, 4 itu dia membentuk atap rumah seperti ini. Kita lanjutkan ke motif selanjutnya, ini adalah motif bunga. Nah, jadi untuk motif bunga sendiri kita mulai dulu dari tengah. Jadi di tengahnya ini kita bisa buat payet batu. Terserah mau jenis payet batu yang seperti apa, mau yang segitiga, mau yang bentuk air mata, mau yang bentuk bulat, permata atau seperti apa. Pokoknya dia payet batu di bagian tengahnya supaya dia lebih menjurus ke tengah ya, seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, untuk di bagian tengahnya ini kita bisa coba sendiri-sendiri ya teman-teman. Kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita juga mau memakai payet yang mana. Nah, di sini kita coba kalau misalnya kita rasa masih kurang, bisa kita ganti dengan jenis atau warna payet yang lainnya seperti ini ya. Pokoknya sesuaikan dengan imajinasi kalian aja gitu loh. Nah, selanjutnya kita mau mengisi bagian kelopak bunganya. Nah, jadi seperti yang tadi kita gunakan polanya video sebelumnya. Di sini aku mau bikin yang warna biru untuk payet batangnya 2 dan untuk payet pasirnya ada 3. Jadi di sini itu ada 3 jenis 3 jalur gitu ya. Jadi jalur di tengahnya itu aku buat lebih tinggi dibandingkan jalur kiri dan juga jalur kanan. Nah, seperti ini ya teman-teman, kalian bisa mengikuti. Kalau misalnya kalian rasa masih kurang, kalian bisa pause atau bisa ulang videonya berkali-kali ya. Nah, seperti ini pola yang aku maksud ya. Jadi di tengah itu dia lebih tinggi. Nah, setelah kita dapatkan satu pola ini, kita bisa menerapkan tiga-tiga ini di kelopak-kelopak selanjutnya. Kita tinggal mengikuti kelopak dari setiap bunga yang ada di kebaya. Nah, di sini aku memulai yang satu dulu. Nah, ini yang bagian kanan, sebelah kanan. Jadi di bagian tengah ini lebih tinggi lagi. Pokoknya kita menggunakan ini tuh jalurnya itu dengan angka ganjil ya. Kalau misalnya kelopaknya kecil, kita gunakan angka 3 jalur aja. Kalau misalnya kelopaknya besar, kita bisa gunakan 5, 7. Pokoknya sesuaikan dengan kelopak bunganya ya.
Nah, ketika kita sudah menemukan satu motif yang kita buat sebelumnya, untuk motif-motif yang sama di selanjutnya itu kita buat juga dengan teknik yang sama juga ya teman-teman. Seperti ini tadi sudah aku terapkan di motif yang sebelumnya, ini kita terapkan juga di motif yang ini. Nah, selanjutnya untuk mengisi bagian kelopak bunganya, di bagian ujungnya itu aku mau pakai payet mutiara yang warna silver. Nah, jadi untuk mengisi sebelum payet mutiara itu di sini ada payet pasir warna biru. Jadi di sini aku bikin dulu nih, ini 3 ya, karena kelopak bunganya ini kecil-kecil, jadi aku bikin kelipatan 3. Ini kirinya, ini bagian kanannya. Nanti di bagian tengahnya dia lebih tinggi lagi gitu loh. Entah itu payetnya kita tambahi atau jalur benangnya yang kita tinggikan jaraknya ya teman-teman.
Nah, selanjutnya ini aku mau mengisi ruang kosong. Jadi biasanya ini tuh ada bentuk seperti titik-titik satu-satu ya. Jadi sini aku mau ngisi pakai payet batang ya, 2 biji aja. Jadi dia ada jaraknya seperti ini. Jadi ini tergantung motifnya ya. Ini ada juga motifnya ya, teman-teman. Ini kita bisa terapkan di semua. Jadi itu ada bagian per bagiannya. Kita terapkan dia dengan teknik yang sama seperti ini. Kalian bisa ngikutin step by stepnya. Kalau misalnya masih agak sulit menggerakkan benangnya, pelan-pelan aja teman-teman, karena memayat ini benar-benar butuh yang namanya kesabaran. Di samping itu butuh kreativitas juga. Yang paling penting kreativitas dan kesabaran itu penting banget ya. Ini di bagian atasnya itu aku mau menambahi payet mutiara. Jadi payet mutiaranya ini bakalan aku letakkan di atas. Di setiap garis-garis kecil-kecilnya ini aku akan letakkan di bagian sininya. Nah, selanjutnya aku mau memayat bagian lokan kebayanya yang ada bagian lengkungan-lengkungan atau gelombang-gelombang seperti itu. Jadi di sini aku pakai payet batang dan juga payet pasir. Jadi ini beraneka ragam ya. Nah, kalau misalnya terjadi seperti ini teman-teman, kita bisa putuskan dulu benangnya. Kalau misalnya benangnya itu terlilit, kita bisa putuskan lalu kita sambungkan kembali ya. Nah, di sini yang terpenting adalah ketika kita bertemu dengan motif kebaya yang gelombang ini, atau kita bisa bilang lokan kebayanya. Di sini kita harus benar-benar memperhatikan lengkungannya dan pastikan supaya payetnya itu membentuk lengkungan supaya dia lebih cantik. Nah, di sini aku bikin warna biru tuanya itu di bagian luaran ya, teman-teman. Dan di bagian dalamnya itu ada warna biru muda. Kalian bisa perhatikan dan kalian bisa praktekkan langsung supaya jari kalian itu benar-benar terlatih gitu ya.
Nah, begini dia hasil jadinya ketika kita sudah memayat bagian lokan kebayanya ini di bagian bawahnya ya teman-teman. Nah, untuk tahap selanjutnya akan kita lanjut di part ketiga. Pastikan kamu nonton video aku secara berurutan supaya kamu bisa memahami semua materinya dengan baik. Bye!